Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 131-135 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Jauh melampaui dia. Episode 131. Billy bangkit dari lantai setelah melihat WeChat. Sekarang dia tidak lagi marah ketika dia datang ke perusahaan. Dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu kantor dan berkata, "Hana, masuk." Setelah Hanakin masuk, dia dengan cepat berkata kepada Billy, "Itu Wang Yuan tidak tahu apa yang salah dengan itu. Saya hanya mengatakan bahwa Anda ingin menggunakan kembali kantor istri Anda untuk saya. Saya ingin menjelaskan kepada Presiden Ye, ini bukan permintaan saya tidak memiliki ketidakpuasan dengan kantor saat ini." Billy duduk di kursi kantor dan berkata, "Oh, kamu harus kembali ke kantor semula. Ini memiliki ruang yang besar dan lokasi yang bagus, yang membantumu untuk bekerja. Kalau begitu, sisi istrimu." Hanakin takut pada Jeannie. Tidak akan senang mengetahuinya. Billy berkata, "Aku akan memberitahunya, Hana, ingatlah bahwa kamu adalah wakil presiden perusahaan ini, dan apa yang telah kamu lakukan untuk perusahaan ini jauh melampaui dia. Pembagian yang jelas, untuk mencegah dia mengambil saya atau sahamnya melawan Anda, saya memutuskan untuk memberi Anda 2% dari saham dan menjadikan Anda pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Benarkah?" Hanakin tampak sedikit bingung karena gembira. Dia selalu merasa tidak adil bagi Jeannie untuk menindasnya sebagai istri presiden. Hanakin adalah seorang veteran perusahaan, dia berada di perusahaan sebelum Billy menjabat sebagai presiden, dan telah melakukan banyak hal untuk perusahaan. Apa yang dia lakukan Jeannie? Mengapa menempati ruang kantor yang bagus? Hanakin tiba-tiba memiliki beberapa keraguan, Tuan Ye, Anda dan Wang Jiaju tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja, Billy tidak bisa memberitahu Hanakin tentang skandalnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kami baik-baik saja, dia baru saja hamil, dan kami sangat mencintai. Tetapi saya menemukan bahwa saya terlalu menyayanginya, tetapi saya mengabaikan Anda. Ini bukan presiden yang kompeten." Hanakin tidak lagi ragu, dan tersenyum, "Ye sangat mencintai istrinya, dan dia adalah model pria yang baik, kami karyawan tidak berani cemburu." Billy memandang Hanakin yang melengkung dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi lamban selama beberapa detik. 10 menit yang panik dengan Wang Yuan barusan menyebabkan Billy menjadi sangat emosional sekarang, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri ketika dia melihat keindahannya. Hanakin adalah kecantikan di antara wanita cantik, dan tidak mungkin bagi Billy untuk tidak memikirkannya. Sejujurnya, meskipun Hanakin adalah kecantikan teratas di samping Billy, Billy sama sekali tidak baik padanya. Karena Hanakin tahu bahwa Billy adalah presiden, dia mengambil inisiatif untuk mendekati Billy. Tapi Billy selalu acuh tak acuh padanya, sepenuhnya memperlakukannya sebagai bawahan. Sekarang, Billy benar-benar menyesalinya. Bahkan jika dia memilih Hanakin di awal, itu akan lebih baik daripada memilih Jeannie lagi. Setidaknya, Hanakin sama di luar, tidak seperti Jeannie, yang murni dan menyenangkan di permukaan, tetapi diam-diam kacau. 2 hari tersisa. Episode 132. Billy berkata, "Hana, apakah kamu bebas di siang hari? Aku akan mengundangmu untuk makan malam." Hanakin sangat senang setelah mendengar ini. "Oke, saya masih ingin makan mie instan ayam di luar kota." Pada siang hari, Billy dan Hanakin datang ke tempat parkir bawah tanah dari perusahaan bersama dan duduk di Maybachnya terbatas. Biarkan pengemudi membawa mereka ke Intime dulu. Di kursi belakang, Billy menuangkan segelas sampainya untuk Hanakin dan menyerahkannya kepada pihak lain. "Pergi ke Yintai untuk membeli sesuatu dulu, lalu pergi makan, oke?" Hanakin, yang merupakan bawahan, berani. Untuk keberatan, Presiden selalu mengatakan kapan harus makan, kapan harus makan. Hanakin mengambil sampainya dan berkata, "Tentu saja. Tapi Tuan Ye, panggil aku dengan namaku." Billy juga menuangkan segelas sampainya untuk dirinya sendiri. "Billy, apakah ada sesuatu yang menyenangkan yang perlu dibuka untuk merayakan dengan sampainya hari ini?" Hanakin bertanya sambil tersenyum, apakah dia menyiapkan sampainya di mobil untuk Billy. Billy minum sampainya terutama untuk merayakan bahwa dia akhirnya melihat wajah asli Jeannie, dan bahwa dia akhirnya bisa melepaskan hubungan ini. Namun, Billy berkata, "Rayakan keberhasilan Huaseng kami dalam melarikan diri dari sniping."
Hanakin dan Billy menyentuh cangkir, pada hari Senin, harga saham kami pasti akan naik. Billy tidak berkomitmen, Hanakin tidak tahu masalahnya adalah, begitu pasar saham dibuka pada hari Senin, saham Huaseng Group akan anjlok. Pada saat itu, Billy akan dikeluarkan dari keluarga dan tidak akan lagi menjadi presiden grup Huaseng. Hubungan antara Billy dan rekan Hanakin hanya memiliki 2 hari tersisa pada hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, Billy ingin mengundang Hanakin untuk makan malam dan memberinya sesuatu untuk menunjukkan bantuannya dalam pekerjaannya. Ketika dia datang ke Yintai, Billy tahu bahwa Hanakin menyukai tas Chanel, jadi dia langsung pergi ke counter Chanel. Datang ke counter, pelayan segera mengenali bahwa Billy adalah presiden grup Huaseng yang terkenal. Selain itu, Hanakin, Bai Fumei tingkat dewa, yang berada di sampingnya, menyambutnya dengan sangat hangat. Billy menyukai tas merah, mengambilnya dan menunjukkannya kepada Hanakin, dan bertanya, "Hana, apakah kamu suka tas ini?" Hanakin mengangguk, "Saya sangat menyukainya, tetapi Jeannie harus menyukai warna yang lebih terang." Sedikit. Billy langsung menyerahkan tas di tangannya kepada pelayan, "Bungkus." Hanakin terkejut. Tas itu bernilai 600.000 yuan. Setelah Billy membayar tagihan dengan kartu kredit, dia memberikan tas itu kepada Hanakin, "Ini untukmu." Hanakin menutup mulutnya dengan kaget. Billy. Hadiah untuk kerja keras. Episode 133. Billy sebenarnya memberinya 600.000 yuan tas Chanel. Billy menepuk bahu Hanakin dan berkata, "Ambillah, perusahaan telah dikecam baru-baru ini. Anda hanya tidur beberapa jam setiap hari karena jadwal sibuk Anda. Ini hadiah Anda untuk kerja keras Anda." Billy telah membayar itu terlalu tua, dan tas untuk wanita dewasa ini bukan yang disukai Jeannie. Karena itu, Hanakin tidak menolak lagi, mengambil tasnya, dan berkata, "Terima kasih, Presiden Ye. Ayo pergi, ayo makan malam." Billy dan Hanakin pergi ke luar kota bersama, mengobrol dan tertawa. Dan tidak kembali ke perusahaan sampai jam 4 sore. Dalam beberapa jam terakhir, Hanakin memiliki ilusi bahwa dia adalah pacar Billy, dan Billy tidak pernah begitu baik padanya. Billy juga ingin mengerti. Di masa lalu, dia telah memanjakan Jeannie, membeli segalanya untuknya, dan membiarkannya segalanya. Hasil dari itu, sebagai ganti pengkhianatan. Dalam hal ini, Billy mungkin juga memberikan cinta ini kepada orang-orang yang lebih berharga di sekitarnya. Ketika Billy dan Hanakin pergi makan di luar kota, Jeannie juga mengobrol dengan Song Hongye. Jeannie berkata, "Apakah kamu sudah menghubungi Liu Yuze? Dia sepertinya telah meninggalkan Yunzu." Song Hongye tersenyum dan berkata, "Ya, dia pergi dan kembali ke Tianhai." "Ya." "Jeannie, selamat, keluarga Ye masih sangat baik." Jeannie sangat senang, "Begitukah? Saya pikir juga begitu. Keluarga top seperti keluarga Liu menyerang grup Huaseng, dan jika itu seseorang kalau tidak, perusahaan akan hancur sejak lama." Tapi Billy memiliki kemampuan untuk menjaga perusahaan tetap berdiri. Kekayaan keluarga Ye benar-benar tak terduga. Untungnya, saya tidak melakukan kesalahan apapun pada Billy. Beberapa hari terakhir, Jeannie dan Liu Yuze lelah bersama setiap hari. Pagi dan sore, dan berjam-jam di ruang pribadi. Liu Yuze sangat tergila-gila dengan pengejaran Jeannie lagi. Jeannie hampir tidak bisa mengendalikannya dan melakukan sesuatu yang kasihan pada Billy. Song Hongye berkata, "Saya benar-benar ingin bergegas ke hari Senin dan melihat bagaimana Liu Yuze dipukuli oleh Billy." Song Hongye diancam oleh Liu Yuze sebelumnya dan sangat kesal dengan Liu Yuze. Melihat konfrontasi antara keluarga Liu dan keluarga Ye jelas lebih dominan, dan Song Hongye juga sangat senang. Dengan cara ini, waktu berlalu, dan segera, itu akan menjadi hari Senin. Pada hari Senin, pasar saham akan dibuka, dan pertempuran antara Billy dan Liu Yuze akan dimulai lagi. Banyak orang di industri telah menganalisis bahwa harga saham Huaseng Group pagi ini akan menentukan kepemilikan kemenangan kedua belah pihak. Tianhai, Villa Zamrud. Liu Yuze sedang berjongkok di depan komputer, mer-0k dengan cemas, sementara Fang Chao duduk di sebelahnya, sama sedihnya dengan dirinya. Terus menghasut. Episode 134. "Yuze, kamu tidak bisa menutup posisi. Terus bertarung dengan Billy. Tidakkah kamu ingin tidur dengan Jeannie? Saya sarankan kamu untuk mendengarkan rekaman lagi." Fang Chao berkata dengan marah.
Liu Yuze juga dengan marah melemparkan R0K0K ke lantai, dan berteriak pada Fang Chao. Persetan denganmu, Paman. Jangan membuatku kesal dengan Wang Jiani dan omong kosongmu. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membalas dendam pada Billy? Kamu harus punya uang untuk bertarung. Ah, kakek telah berhenti memberi uang. Apa yang akan aku lawan dengan dia? Liu Yuze seperti kura-kura dengan kepala yang menyusut selama 2 hari terakhir. Setelah kembali ke Tianhai dari Yunzu, saya tidak berani bertemu Jiani lagi, dan saya bahkan tidak berani membalas WeChat-nya. 2 hari yang lalu, dia juga bersumpah untuk mengambil kembali Jiani dari tangan Billy. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi bertarung dengan Billy. Fang Chao tidak ingin pertempuran antara keluarga Ye dan keluarga Liu berakhir seperti ini, dan terus menghasut, kakek tidak memberimu uang, kamu dapat meminta orang tuamu untuk memintanya, atau meminta Liu Feng untuk meminjamnya, dia juga memiliki setidaknya beberapa miliar di sana. Jika beberapa miliar dolar lagi dapat membuat grup Huaseng bangkrut, saya pasti sudah meminjamnya. Begitu sesuatu terjadi pada perusahaan Billy, begitu banyak petinggi dalam bisnis ini. Dunia membantunya, ini adalah lubang tanpa dasar. Liu Yuze melewati waktu ini. Pertempuran bisnis dengan Billy, menyadari kekuatan keluarga Ye, tidak boleh diremehkan. Banyak orang mengatakan bahwa kekuatan keluarga Ye telah ditransfer ke luar negeri, dan kekuatan domestik tidak cukup, ini murni kentut. Pada saat ini, ponsel Liu Yuze dan Fang Chao tiba-tiba menerima dorongan pada saat yang bersamaan. Ini adalah dorongan dari app keuangan yang mereka khawatirkan. Keduanya menyalakan ponsel mereka pada saat yang sama, dan mereka tercengang. Saya melihat bahwa judul dorongan itu adalah mengejutkan. Presiden Ma secara pribadi menyangkal kerja sama dengan grup Huaseng di Double 11. Klik dan lihat, itu adalah video wawancara Presiden Ma. Dalam video tersebut, Ma mengatakan bahwa Huaseng Group memang telah mendekatinya untuk membahas kerjasama, tetapi karena uang belum tiba, Ma curiga bahwa ada masalah keuangan besar di Huaseng Group, sehingga dia memutuskan kerjasama. Liu Yuze terkejut setelah membacanya, bukankah kamu mengatakan bahwa Presiden Ma mengagumi kakek Billy? Dia mengucapkan kata-kata ini, dia hanya menyakiti Billy. Fang Chao tertawa dan berkata, sesuatu pasti telah terjadi, jadi Presiden Ma juga telah meninggalkan Billy, sesuatu pasti telah terjadi pada Billy. Mata Liu Yuze juga berbinar, belum saatnya pasar saham dibuka, dia masih memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Apakah akan bertarung dengan Billy lagi, atau mendengarkan kata-kata kakeknya, hentikan. Memikirkan tubuh halus dan wajah cantik Jiani, Liu Yuze, seorang bocah lelaki berusia awal 20-an, masih tidak bisa menahan keinginan paling primitif dari tubuhnya. Dia dengan cepat memanggil Liu Feng, saudaraku, pinjamkan aku 1 miliar. 1 jam yang lalu. Ketika Billy pergi ke kamar mandi, dia memanggil Presiden Ma. Post Navigation. Apa yang terjadi? Episode 135. Tuan Ma, saya ingin meminta bantuan Anda. Billy berjongkok di toilet, memegang telepon. Presiden Ma berkata sambil tersenyum, Anda dapat membantu pasar, tidak masalah. Kebetulan perusahaan kami juga telah kembali ke pasar saham Hong Kong. Jangan khawatir, dengan saya di sini, harga saham perusahaan Anda tidak akan jatuh. Itu terdaftar di Bursa Efek Hong Kong beberapa tahun yang lalu, tetapi karena Bursa Efek Hong Kong tidak mendukung, bagian yang sama dengan hak yang berbeda, yang diusulkan oleh Presiden Ma. Oleh karena itu, Ma membiarkan perusahaan tersebut terdaftar di pasar saham AS, yang secara langsung menjadi IPO terbesar dalam sejarah saham AS. Kemudian Bursa Efek Hong Kong menyesalinya, Presiden Bursa Efek Hong Kong melakukan reformasi untuk Presiden Ma dan mengundang Presiden Ma kembali. Dapat dikatakan bahwa Tuan Ma sangat penting bagi Bursa Efek Hong Kong. Billy dilindungi oleh Ma, jadi pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Namun, Billy berkata, tidak, Presiden Ma, saya ingin meminta Anda untuk membatalkan kerja sama Anda dengan Huaseng dan mengkritik kami. Pada pukul 10 pagi, pasar saham Hong Kong resmi dibuka. Grup Huaseng. Billy, Hanakin, Jiani, ketiganya duduk di kantor Presiden Billy, memperhatikan harga saham Huaseng Group di layar LED besar. Jatuh pada pembukaan. Grup Huaseng telah mempengaruhi pelat di mana ia berada semuanya berwarna hijau. Wang Jiani sedikit cemas, mengguncang lengan Billy, dan bertanya, suamiku, apa yang terjadi?
Mengapa harga saham kita turun? Saya tidak suka hijau, tolong biarkan kakek mengambil tindakan dan membuatnya merah. Jika stok harga naik, warnanya merah, dan jika turun, warnanya hijau. Billy mendengus. Dingin di dalam hatinya, kamu tidak suka hijau. Apakah kamu pikir aku suka hijau? Kamu memberiku 2 topi hijau. Billy menepuk tangan Jeannie dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, saya akan menelepon kakek saya dan memintanya untuk memberi saya 10 miliar obat lagi. Saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada orang tua itu. Oh, tidak, ini sudah malam. Di sana, aku akan mengucapkan selamat malam kepada lelaki tua itu. Jeannie juga senang seperti anak kecil. Hanakin yang tinggi, bersandar di meja mahal dengan pinggang rampingnya, menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar pertarungan antar dewa. Jumlah uang yang dilemparkan oleh keluarga Ye dan keluarga Liu beberapa kali lipat dari nilai Huaseng. Grup Hanakin tentu saja, dia senang dan bahagia. Grup Huaseng telah menjadi fokus komunitas bisnis domestik, dan dia juga telah menjadi tokoh domestik yang terkenal dari seseorang yang hanya dikenal oleh komunitas bisnis Yunzu. Apalagi di 2 tempat ibu kota dan ibu kota ajaib ini sudah dikenal banyak orang. Jika dia ingin berganti pekerjaan di masa depan, itu akan lebih mudah. Billy mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakek, tetapi ponsel kakek tidak berfungsi. Tidak bisa lewat. Billy mengerutkan kening. Jeannie berkata, apakah kakek sudah tidur? Anda dapat memanggil butler Fang. Ya. Billy hendak memanggil butler Fang, tetapi Zhou Rongrong tiba-tiba mengetuk pintu, dan setelah masuk, dia berkata, Tuan Fang di sini untuk menemukan Anda. Ternyata kepala pelayan Fang dan Liu Zhengkun sudah datang ke perusahaan. Melihat mereka berdua, Jeannie bergegas dan menyapa mereka dengan ramah, Butler Fang, Tuan Liu, Anda di sini, Billy hanya ingin menelepon Anda.